Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tuti Hairani. Yang kali ini kita akan membahas kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, yang dimana itu kerajaan Islam yang berada di Pulau Sulawesi. Nah, kita akan membahas dua kerajaan. Yang pertama yaitu Kerajaan Goa dan Talo, dan yang selanjutnya yaitu Kerajaan Wajo. Nah, yang pertama kita akan membahas Kerajaan Goa dan Talo. Nah, Kerajaan Goa dan Talo dengan adanya dakwah dari Dato' Ri Bandang dan Dato' Sulaiman, Sultan Alauddin atau Raja Goa masuk Islam, rakyat pun segera ikut memeluk Islam. Nah, pemerintahannya yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin, yang itu pada masa pemerintahannya yaitu 1653 sampai 1669 Masehi. Ia berhasil memperluas pengaruh kerajaan Makassar sampai ke Maros, Bulukumba, Mondar, Sulawesi Utara, Luwu, Buton, Selayar, Sumbawa, dan Lombok. Selanjutnya pada masa pemerintahannya yaitu pada sosial ekonominya, kerajaan ini berhasil memperluas hubungan dagang hingga Turki dan India, dan terjadi perkawinan antara Raja Goa dan Putri Mataram sehingga sosial ekonominya meningkat. Adapun masa keruntuhan kerajaan Goa dan Talo ini yaitu pada masa kerajaan Bone meminta bantuan pada Belanda untuk menyerang Sultan Hasanuddin, maka dengan cepat Belanda menyambutnya. Prajurit Goa dan Talo tentunya melakukan perlawanan terhadap Belanda, namun sayangnya mereka kalah dari kualitas dan kuantitas terhadap Belanda dan terpaksa mematuhi perjanjian Bongaya yang merugikan dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan. Nah, inilah penyebab terjadinya runtuhnya kerajaan Goa dan Talo. Selanjutnya kita akan membahas kerajaan Wajo. Nah, kerajaan Wajo ini memeluk Islam secara resmi pada tahun 1610 pada pemerintahan La Sang Guru atau Mula Jaji Sultan Abdurrahman dan Datuk Sulaiman menjadi Qadi pertama Wajo atau raja yang pertama di Wajo. Nah, pada pemerintahan La Saleh Wangeng Tutenwi Rua Agung Matoa atau ke-30, ia membangun Wajo pada sisi ekonomi dan militer dengan cara membentuk kooperasi dan melakukan pembelian senjata serta melakukan pelatihan penggunaan senjata. Nah, selanjutnya yaitu kemunduran atau adanya keruntuhan terhadap kerajaan Wajo ini yaitu pada zaman Ishaq Makabarani. Persekutuan Wajo dengan Bon yang membuat keterlibatan Wajo secara tidak langsung pada Rumpana Bone. Saat itu Belanda melancarkan politik pasifikasi untuk memaksa semua kerajaan di Sulawesi Selatan tunduk secara totalitas atau keseluruhan. Kekalahan Bone ini melawan Kompeni juga harus dengan tanggung jawab oleh Wajo, sehingga Wajo harus membayar denda perang pada Kompeni dan menandatangani Otefek Laring atau sebagai pembaruan dari Largefek Laring. Wajo di bawah Republik Indonesia Syarikat atau tepatnya Negara Indonesia Timur menjadi kabupaten pada tahun 1957 antara tahun 1950 sampai 1957. Pemerintahan tidak berjalan secara maksimal disebabkan oleh gejolak pemberontakan DI atau TNI. Setelah 1957 pemimpin di Wajo adalah seorang putih. Nah, inilah penyebab dari kemunduran dari kerajaan Wajo. Nah, cukup sekian. Sampai berjumpa di channel